Nah kalau ada yang bilang, aduh sesar mah enak ya gitu, nggak mules kayak orang melahirkan biasa gitu. Siapa bilang? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing tentang pengalaman sesar. Sebenarnya aku udah cerita tentang pengalaman sesar aku yang pertama dan yang kedua di video aku sebelumnya. Cuman hari ini aku mau merangkum dari dua pengalaman tersebut. Jadi aku itu 2 kali melahirkan dan kedua-duanya sesar. Dan apa alasan dibalik itu semua? Kehamilan yang pertama sebenarnya cukup drama dibandingkan kehamilan yang kedua. Dilihat ternyata pun cara persalinannya yang penting anak dan akunya selamat, anak aku sehat gitu ya. Karena kan deg-degan juga nih, bayinya kecil banget 2 kilo gitu, dimana sering banget denger orang itu lahiran ya di atas 2,5 gitu ya, ini kecil banget tuh. Terus setelah persalinan selesai itu kan masih fine aja gitu kan, karena belum ngerasain apa-apa. Tapi ternyata sekitar 3 jam setelah persalinan itu baru kerasa perihnya, sakit. Terus kalau nggak digerakin sih sebenarnya nggak terlalu gimana sih, tapi untuk bergerak itu sakit banget. Sedangkan kita diminta berapa jam setelah persalinan itu kita belajar untuk miring-miring biar biar nggak kaku gitulah, biar nggak kaku dan biar ototnya terlatih juga atau gimana gitu. Jadi katanya kita kayak biasa aja, jangan kayak orang sakit gitu.
walaupun memang sakit, tapi maksudnya kita berupaya untuk coba usahakan gerak seperti biasa walaupun pelan-pelan. Jadi benar-benar miring-miring dulu, belajar geser-geser karena itu sakit banget gitu. Ya kayak gimana sih, kalian kebayang aja lah disayat terus dijahit gitu. Terus obat biusnya udah hilang, jadi terus harus gerak-gerak. Ya gitulah ya, nggak bisa terdefinisi gitu. Nah, tapi waktu itu karena anak aku tuh masih di inkubator gitu ya, jadi aku kan nggak bisa ngeliat dan nggak bisa nyusuin langsung. Jadi waktu itu minta diperah asinya walaupun belum keluar gitu. Terus keluar tuh dikit banget sih. Terus karena aku nggak bisa lihat anak aku termotivasi dong gitu. Jadi pengen cepet-cepet bisa gerak gitu ya, bisa jalan, bisa berdiri biar bisa nengokin anak aku. Nah itu jadi alhamdulillahnya cepet gitu. Jadi semisal sore ini sesar gitu, terus aku malamnya belajar gerak-gerak, besok paginya belajar miring-miring, duduk, besok sorenya, jadi mungkin bisa dibilang hampir 24 jamnya, itu aku udah bisa turun. Sesar yang kedua itu di rumah sakit yang berbeda dan di kota yang berbeda. Dan mungkin karena pengalaman
habis melahirkan ya udah langsung masuk kamar. Kalau yang ini tuh masih kayak ada suntik tambahan gitu untuk pereda nyerinya gitu. Jadi agak panjang prosesnya dibandingkan dengan rumah sakit yang sebelumnya. Nah, itu dari awal masuk aja aku tuh udah nervous duluan, aku nggak tahu kenapa. Pas sudah melahirkan, ada bayi, alhamdulillah gitu ya, bayi bisa masuk ke kamar, bisa langsung nyusuin gitu. Tapi nggak tahu kenapa, sugesti aku yang udah merasa bahwa aku nggak akan terlalu sakit melahirkannya, ini tuh tiba-tiba sakit banget gitu. Jadi abis ngelahirin tuh nggak tahu kenapa aku ngerasa sakit banget itu, bekas jahitannya itu. Aku nggak tahu apa karena ini itu sayatan yang kedua, karena yang kehamilan yang melahirkan yang pertama dan kedua itu kan dibukanya itu jalan lahirnya itu tuh di tempat yang sama gitu. Jadi sakit banget. Sampai yang aku tuh kayak hampir menyerah gitu, soalnya gerak dikit tuh ya ampun perih, nyeri, perih banget pokoknya. Sampai yang aku tuh nangis gitu ya, gerak dikit tuh nangis gitu. Suami juga bingung kan mau bantuin itu tuh kayak gimana gitu. Jadi dari segi pemulihannya itu jauh berbeda. Kalau di anak pertama besoknya aku udah lancar bisa jalan gitu ya. Kalau anak yang kedua itu sampai aku mau keluar rumah sakit itu kondisi aku masih yang sakit banget perutnya. Nah mungkin sekedar informasi aja. Jadi waktu habis sesar yang pertama itu sebenarnya pemulihannya kan memang cepet ya, tapi rasa sakit itu sampai dengan 1 bulan tuh masih kerasa. Jadi kadang kita geser dikit gitu ya atau gerak itu tuh kerasa gitu, ada yang nyeri gitu. Dan sampai berbulan-bulan pun bekas lukanya tuh sebenarnya kalau kita pegang atau bahkan kita gerak dalam kondisi tertentu tuh masih sakit. Artinya kita nggak bisa kayak ngebandingin lahiran normal sama sesar itu lebih enak mana atau lebih sakit yang mana. Kalau menurutku itu nggak adil sih mau dibandingin karena memang ada rasa sakitnya juga gitu. Nah buat yang kedua ini ternyata yang pertama tadi pasca melahirkan tuh pulihnya aku lebih lama dan rasa sakitnya tuh lebih kerasa, nggak tahu kenapa deh, pokoknya lebih kerasa gitu. Tapi kalau kata dokter sih kemungkinan karena yang dibuka itu tuh di posisi yang sama gitu, sedangkan katanya jahitan yang dalamnya itu tuh belum benar-benar pulih karena kan harusnya 2 tahun baru hamil, ini belum ada 2 tahun udah hamil lagi, artinya udah lukanya yang belum pulih sekarang dibikin luka baru gitu, kemudian dijahit lagi katanya kayak gitu. Dan memang aku ngerasain pas aku udah pulang ke rumah pun aku tuh nggak kuat berdiri lama. Jadi kalau berdiri itu memang sakit banget dan pemulihannya cukup memakan waktu beberapa hari gitu. Tapi kalau nggak salah itu sampai hitungan minggu itu aku masih kerasa perihnya gitu ya, berbeda dengan sesar yang pertama. Jadi catatan banget kita nggak bisa ngebandingin gitu ya antara orang yang normal dan yang sesar, karena yang normal pun juga aku tahu
dari pengalaman teman-teman gitu ya, itu tuh sakit banget gitu ya, mules banget, sakit banget, berjuang banget ketika bayi itu tuh mau lahir gitu. Dan yang sesar walaupun ketika operasi nggak ngerasain apa-apa, tapi juga ada rasa sakit gitu. Jadi aku juga nggak sepakat lah intinya kalau semisal operasi sesar dan lahiran normal itu dibanding-bandingkan, karena banyak banget yang ngebandingin kayak gitu, bahkan kadang lingkungan sekitar kita tanpa sengaja atau tanpa bermaksud apa-apa mungkin gitu ya, tapi kayak memandang kayak sesar itu kayak yang apa sih gitu. Bahkan ada istilah yang menyebutkan kalau sesar itu belum menjadi ibu yang sepenuhnya gitu. Mau sesar, mau normal, mau ASI, mau sufor, ya ibu tuh ibu gitu ya. Dan aku belum menemukan satu teori yang menyebutkan syarat-syarat menjadi ibu yang seutuhnya tuh harus ini, harus itu gitu. Jadi untuk menjadi seorang ibu yang seutuhnya itu benar-benar pilihan kita memberikan yang terbaik buat anak kita. Baiklah, semangat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.